Saudara-saudaraku, saudara-saudara, ketika Anda sudah memberikan pandangan-pandangan tentang bagaimana menghormati orang yang puasa, bagaimana warung harus ditutup, bagaimana warung harus tetap buka, bagaimana dengan harus di sweeping. Saudaraku, kita ini hanya manusia biasa. Tujuan berpuasa itu adalah untuk tirakat. Tujuan berpuasa itu biar kita ini menghormati kepada orang-orang yang lebih susah daripada kita hakikatnya. Bahwa di luaran sana masih banyak orang-orang yang gak bisa makan pada hakikatnya, saudaraku. Dan hakikatnya orang berpuasa itu adalah gak cuman menahan hawa nafsu untuk makan saja, termasuk hawa nafsu kelon, ngelonte, ngecrot, dan lain sebagainya. Coba bayangkan, betul tidak? Walaupun omongan saya ini agak sedikit pedes, saudara ya, agak sedikit kasar. Memang betul. Masa ya poso-poso ngelonte, kan ya ora mungkin. Ya toh? Betul, saudara? Betul. Saudaraku, apakah warung-warung itu harus ditutup, saudara? Ngapain ditutup? Toh tujuan berpuasa itu kan kita diuji nafsunya. Hawa nafsunya ini dikunci. Kita harus berani mengunci hawa nafsu kita. Kenapa harus ditutup? Apakah kita berpuasa ini harus dihormati? Lah emang tujuan kamu puasa ini untuk riya, untuk dihormati? Saudaraku, coba tolong dijawab, saudara. Terus ada sweeping buat apa kayak begitu, saudaraku? Kenapa gak sweeping Gusti Allah saja? Allah itu yang menciptakan kelapa. Kelapa itu begitu telanjang dan sangat menggiurkan kalau diminum di saat bulan puasa, saudaraku. Apalagi dicampur es, gelundung, seger. Kenapa ini Allah gak di sweeping saja? Saudara, itu Allah itu juga menciptakan pohon jeruk, saudara. Jeruk itu begitu gemer. Bagaimana kalau seandainya itu diperas? Itu yang ngasih jeruk, yang menciptakan tumbuhan jeruk itu juga Allah. Bagaimana kalau kita sweeping Allah saja, saudaraku? Bagaimana kalau Tuhan kita sweeping saja? Setuju? Setuju gak? Setuju tidak kalau Tuhan kita sweeping saja? Kebangetan itu Tuhan. Masa iya Tuhan itu menciptakan kelapa di bulan suci Ramadan, gelundang-gelandung, gantung-gantungan begitu banyak banget. Mana kita lagi haus, mana lagi dahaga, mana kita sedang berpuasa. Kita membayangkan kalau kelapa hijau itu dicampur sama es batu, dikasih sirup. Ya Allah, ini perlu di sweeping ini Tuhan ini. Tuhan ini kadang-kadang gak menghormati kita, saudaraku. Kenapa Tuhan gak menghormati kita? Harusnya Tuhan itu menghormati kita. Coba bayangin, Tuhan kan mengajarkan kita untuk puasa. Masa Tuhan sendiri malah ngasih jeruk, ngasih kelapa? Katanya Islam itu harus menghormati orang yang sedang puasa. Kenapa Tuhan sendiri yang menciptakan Islam, kenapa malah gak menghormati kita yang sedang berpuasa? Bagaimana kalau seandainya Tuhan kita provokasi aja, supaya kita semua umat muslim demo sama Tuhan? Bagaimana, setuju tidak? Kita demo sama Tuhan, kita sweeping Tuhan tuh. Tuhan itu aduh bener-bener bikin ini ya. Oh saudara, bagaimana, setuju nggak kira-kira Anda? Ya, ini jawab dulu, setuju tidak? Kalau kita sweeping Tuhan bagaimana? Bagaimana saudara? Mana lagi Tuhan itu juga kebangetan. Kita sedang berpuasa, malah Tuhan menciptakan cewek-cewek cantik. Dia menciptakan kaum-kaum Hawa yang begitu molek dan cantik di mall-mall, saudaraku. Ini Tuhan ini sudah ngawur ini kayaknya ini. Menurut orang-orang yang stres, orang-orang yang tidak punya iman ya, ngawur Tuhan ini. Karena menurut orang-orang yang tidak beriman, orang-orang gila, Tuhan ini sudah ngawur. Kenapa? Masa ya di bulan suci Ramadan Tuhan menciptakan kaum Hawa juga termasuk. Dia berkeliaran di mana-mana, di mal-mal, saudaraku. Ya Allah, ini sangat menggetarkan nafsu kita di bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan kesaksiannya? Masya Allah, ketika dia jalan lekak lengkuk tubuhnya kelihatan begitu, saudaraku, yang sangat seksi. Bagaimana kalau seandainya Tuhan kita sweeping? Setuju tidak?
Kasih tahu Tuhan, Tuhan jangan begitu kamu Tuhan. Saya sedang menahan nafsu ini Tuhan, kami sedang berpuasa Tuhan. Kenapa Tuhan malah menciptakan yang bikin saya ngiler seperti buah semangka. Saya jalan di pasar, niatnya saya belanja sayur Tuhan, untuk nanti dimasak sama istri saya Tuhan. Supaya apa? Untuk persiapan buka puasa. Tetapi Tuhan kenapa menciptakan semangka yang begitu segar kalau diiris, dibelah? Tuhan ini bagaimana? Kenapa menciptakan semangka? Coba bayangkan saudaraku. Yang perlu diswepeng adalah Tuhan. Maka untuk begundal-begundal, manusia-manusia begundal yang kurang iman, gak usahlah mempromosikan manusia-manusia ini agar tipis iman. Biarlah mereka melakukan haknya. Toh puasa juga bukan klaim dari kita tok sebagai orang muslim. Saudara kita yang non muslim juga berpuasa. Saudara kita yang agamanya Hindu ya puasa. Saudara kita yang agamanya Buddha ya puasa. Coba bayang wis. Betul tidak? Janganlah kita merasa suci ketika kita berpuasa. Akhirnya hakikat kita ini, derajat kasta kita ini di atas Tuhan. Sehingga kita itu bisa menghakimi orang-orang yang menurut Anda yang imannya tipis tidak menghormati orang yang sedang berpuasa. Berarti Anda puasanya riya. Berarti Anda puasanya karena pengen dihormati. Begitukah? Betul. Iya dong. Iya begitu. Maka harus diswepeng, harus diobrak-abrik begitu. Sedangkan Tuhan menciptakan buah kelapa ketika kita jalan di bulan suci Ramadan. Gundal gandul kelapa itu sangat segar sekali ketika dicemplungin es batu sama sirup. Kenapa kamu tidak komplain sama Tuhan saja? Saudaraku, hakikat berpuasa adalah menahan hawa nafsu. Kalau tidak ada godaan, tidak ada yang namanya prinsip untuk melawan hawa nafsu, ini namanya bukan puasa saudaraku. Itu namanya bukan puasa. Kuwi jenenge wong kere blende ora iso nguntal. Wong kere blende ora iso nguntal itu bukan berpuasa karena memang tidak ada yang untuk makan. Paham? Paham tidak sampai sini? Niatkan kita berpuasa untuk melawan hawa nafsu. Kita berpuasa itu sebagai wujud kita menghormati kepada saudara kita itu banyak di dunia ini yang tidak bisa makan. Yang tidak bisa makan saudaraku. Maka kita itu merintih. Kita itu kalau bahasa Jawa ini jenenge apa ya? Tirakat. Kita mentirakiti saudara insan sesama manusia ciptaan Allah karena di luaran sana banyak orang-orang yang tidak bisa makan. Maka itulah hakikatnya kita berpuasa. Syaratnya berpuasa adalah mampu melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena kita ini hidup di proses di dunia. Di dunia ini penuh dengan godaan-godaan setan yang terkutuk. Salah satu setan-setan yang terkutuk itu apa? Ono kae cewek-cewek cantik ketok bokongi blendit-blendit ya kan. Ketok kiol-kiol, nganggone pakaian sing tipis-tipis, nek ning mall kuwi nganti mleketep ketok cawete. Lho ngono kuwi kan raya godaan. Itulah maknanya puasa ketika kita bisa astagfirullahaladzim, sungguh indah kaum hawa ciptaan Allah. Cukup disyukuri tetapi tidak perlu menggadaikan imanmu. Terus akhirnya pikirannya terus ngeres ngene. Mantap, coba bayangno apa mau dibuak kok ning kamar ning kok ranjang. Melumah mledayeng jengking. Wah, ngono kuwi ya batal posomu. Ya ora pareng ngono kuwi to, Mas. Ora pareng. Jadi niatnya puasa adalah pada hakikatnya, pada intinya adalah melawan hawa nafsu. Nafsu lapar, nafsu dahaga, nafsu duniawi, nafsu ngomongin orang, nafsu konten klenik-klenik dan kontroversi serta konten-konten konflik. Loh,
kalian, contoh seandainya ada wanita ya kan, ada wanita betina yang kerjanya, biasanya kan ibu-ibu ada yang seperti itu ya, tapi nggak semua. Ada ibu-ibu ini setiap hari itu kontennya itu ngomongin orang terus. Kamu kalau sedang berpuasa ya harus ditahan. Aku nggak usah nonton itulah, puasa-puasa bikin dosa. Begitu, harus punya prinsip. Karena apa? Kontennya gibah melulu. Gibah melulu. Melulu. Gibah melulu. Itu juga bagian daripada melawan hawa nafsu. Jadi apapun itu yang menciptakan kemudaratan, dosa dan lain sebagainya, sudah tahu itu adalah tidak baik ya, kita harus tahan. Bismillah, tahan. Nawaitu. Ya, niatkan. Ya, niatkan kita. Saudaraku, jadi jangan ya. Di pandangan saya sih, jangan sweeping kalau cuman alasannya untuk agar kita yang berpuasa ini minta dihormati. Karena sesungguhnya kita ini berpuasa gak butuh itu semua. Kita hanya menguatkan ketika ada godaan ya inilah hakikatnya orang puasa. Ketika ada yang seger-seger di depan kita, kita mampu menahan, itulah hakikatnya kita orang berpuasa. Ya kalau tidak seperti itu, namanya bukan berpuasa, saudara. Betul nggak? Wih jenenge wong kere, yang tadi saya sampaikan, orang kere sampai nggak punya harta benda, sampai makan pun nggak bisa. Tetapi nafsu untuk makan itu pasti. Berarti Anda miskin. Miskin sekali. Dan orang miskin harus kita tolong. Kalau kita tidak miskin dunia, tidak miskin iman, maka ketika kita berpuasa, ya jangan minta dihormati. Mau puasa minta dihormati. Kelihatan banget kalau kita ini saat ini sedang melakukan riya. Riya itu namanya. Sombong kita sedang berpuasa. Ketika kita sedang berpuasa, warungmu tutup. Kamu gak menghormati saya yang sedang berpuasa. Riya tidak, sombong. Dia menghakimi. Kastanya sudah di atas Tuhan. Sudah di atas Tuhan. Ya kalau warungnya ditutup ya gak menggoda. Lah kalau warungnya nggak menggoda, tidak ada istilah puasa. Ya, saudaraku, tidak baik. Siapapun yang memperdebatkan untuk masalah puasa, ini boleh di-share, saudara-saudara. Linknya boleh di-share. Saya tidak bisa live lama-lama karena saya memang sedang menjaga jarak untuk menghilangkan konten-konten konflik di bulan suci Ramadan ini ya. Saya tidak mau, ini sampaikan saja. Kalau seandainya ada yang wah-wahan mau sweeping, mau demo, mau sweeping itu perbuatan syaitan, saudaraku. Sweeping di bulan suci Ramadan itu adalah perbuatan atau jalan-jalan syaitan. Ya, Zola paham ya? Itu sebetulnya adalah jalan-jalan syaitan. Bukan dia sedang berpuasa, tetapi dia yang berpuasa melakukan sweeping, dia rasuki oleh jalan-jalannya syaitan. Dia digoda oleh syaitan. Supaya apa? Supaya dia marah. Supaya dia ngubrak-ngabrik warung orang. Lah ketika dia sudah marah, kemarahannya sweeping di bulan suci Ramadan itu akhirnya apa? Dia batal puasanya. Ketika batal puasanya bagaimana setan? Ketawa. Setan akan terbahak-bahak, saudara. Itu makna hakikatnya bulan suci Ramadan, puasa yang saat ini kita mau jalankan semuanya. Ya, itu jalan setan. Jadi tidak ada yang namanya sweeping.